datang kepada Tuhan dan kita percaya kita senantiasa merindukan hadirat-Nya, karena di dalamnya ada perkara yang besar yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Ada perjumpaan dengan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan kami, dan kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. 2-3 orang Tuhan berkumpul, Engkau hadir, dan Engkau akan mengerjakan hal yang dahsyat atas hidup kami. Engkau menjamah setiap kami. Ini pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan menyukakan hati-Mu. Biarlah ya Bapa, kuasa-Mu boleh terlepas di surga, dan biarlah setiap kami menikmati di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus.
Pemeliharaan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak pernah putusnya ya Tuhan, kebaikan demi kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Yes, kiara lama nasyakata. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak pernah berhenti ya Tuhan kebaikan yang kami terima. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah tinggal diam atas kehidupan kami, Allah yang mengerjakan hal-hal yang di luar jangkauan kami. Kau baik Jesus, Kau baik, Kau dahsyat Allahku. Kemurahan-Mu tidak pernah berhenti dan berakhir atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan kami, Engkau Allah yang tetap pemurah atas kehidupan kami. Oh Tuhan, berkat-Mu dahsyat, jalan keluar yang Kau berikan, hikmat-Mu Tuhan tidak pernah ya Tuhan berhenti, bahkan terus bertambah-tambah atas kehidupan kami. Kami tahu Allah kami besar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan
dalam keadaan terhimpit. Mungkin saat ini engkau ada di lembah dan engkau tidak berdaya, merasa tidak berdaya oleh keadaanmu. Tetapi percayalah, kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti. Kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tuhan pasti buka jalan. Iman dan kepercayaan yang teguh yang akan membuka jalan keluar atas kehidupan kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin Yesus, kami percaya Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak dulu dia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Katakan dengan segenap hatimu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lihatlah dengan mata rohani dan katakan, Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Yes, Jesus, kami lihat dengan mata rohani kami. Tuhan sudah buka jalan. Amin, Jesus. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kami percaya perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin Jesus. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Yes, Jesus. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Katakan dari hatimu yang paling dalam, kalau Tuhan sudah buka jalan bagi setiap persoalanmu. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Imani, lihat dengan mata rohani. Segala sesuatu yang kita rindukan sudah terjadi. Iman kita, kepercayaan kita yang akan mengubah keadaan kita saat ini. Hal yang buruk, hal yang tidak menyukakan hati kita, Tuhan ubah menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan.
Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini secara mata jasmani kami belum melihat, tetapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengerjakan perkara yang mustahil bagi kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kuasa yang tidak terbatas itu ada padamu. Dan Engkau curahkan atas kehidupan kami untuk mengerjakan perkara-perkara ya Tuhan yang mustahil dalam kehidupan kami. Dengan mata rohani kami melihat kemenangan sudah ada di pihak kami Bapa. Karena kemurahan-Mu tidak pernah berhenti atas kehidupan kami, atas orang-orang yang berharap akan Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, iman kami semakin teguh dan kuat di dalam Engkau. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Kau dahsyat Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
membuat kami tetap teguh dan percaya. Perbuatan-Mu Tuhan yang membuat kami semakin cinta Engkau. Jangan pernah berhenti ya Tuhan atas hidup kami. Segala yang terbaik yang terjadi atas kehidupan kami, biarlah kami tetap mencintai dan mengasihi Engkau Bapa. Haleluya Jesus. Kiara Ramana takkan Jesus Tuhan. Kinara Ramana sakatakan Jesus. Kebaikan-Mu begitu besar atas hidup kami. Buat kami semakin jatuh cinta dengan Engkau. Iman kami tidak pernah goyah oleh apapun juga. Persoalan datang di atas hidup kami, tetapi kami tetap teguh di dalam Engkau. Karena kami tahu Allah kami tidak pernah mengecewakan orang yang berharap akan Engkau. Kiara Ramana sakatakan Jesus Tuhan. Kiara Ramana takkan Jesus. Kiara Ramana terjadi atas kehidupan kami. Ekonomi yang menghimpit kami, penyakit yang ada atas tubuh kami, bahkan Tuhan keadaan yang tidak memungkinkan kami untuk hidup bersuka cita di dalam Engkau. Tetapi satu hal kami tetap percaya, Engkau akan memberikan kami yang terbaik dalam atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, kami percaya rancangan-Mu tetap yang terindah di atas kehidupan kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang besar atas kehidupan kami. Allah kami tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu,
Innalarabaya sayanamaya. Kiarabaya sakat akal arabaya. Malam hari ini kami mengucap syukur. Engkau memberkati setiap kami umat-Mu. Engkau memberkati Tuhan setiap kami yang memuji dan menyembah-Mu di ibadah paruh minggu ini ya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua, urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan. Masuk hari kedua kita puasa. Ya, saudara dimampukan, amin. Tidak ada yang bolong kan? Haleluya. Ya, kita dimampukan. Nah, saudara yang terkasih, saya rindu malam hari ini saya ingin membagikan sesuatu yaitu tentang belajar menguatkan diri sendiri. Ya. Belajar menguatkan diri sendiri. Kita kutip di dalam nas Alkitab kita 1 Samuel 30 ayat pertama ya, satu pasal, tetapi saya akan loncat-loncat nanti. Ya. Nah, kita lihat 1 Samuel ayat pertama itu saya menjelaskan bagaimana kota Ziklag ini dihancurkan. Yang mana pada waktu Daud selama 3 hari pergi berperang, dan ketika dia pergi berperang tidak ada kubu pertahanan yang membentengi di mana anak istri mereka tinggal, di mana lembu maupun binatang piaraan, yang mana juga di situ harta benda mereka, baik Daud sendiri maupun rakyatnya, pengikut-pengikutnya. Singkat kata, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat pertama dan kedua ini, mereka dihancurkan kota-kota mereka. Dihancurkan. Lalu kalau kita lihat siapa yang menghancurkan? Amalek. Amalek ini suatu suku, suatu bangsa yang telah menyerbu bagian selatan negeri Yehuda, tanah Negeb. Dan menyerang juga Ziklag. Nah, saudara lihat di ayat ketiga dikatakan, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4-nya, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa Daud mengalami kehilangan semuanya? Pertama, karena tidak ada kubu pertahanan. Saudara rawan kalau saudara tidak membangun kubu pertahanan saudara di keluarga saudara, pekerjaan saudara, di rumah tangga saudara, terus apa lagi? Ya di pelayanan saudara. Kalau kita tidak membangun kubu pertahanan, kita asik pergi berperang, kita asik pergi bekerja, kita asik pergi pelayanan. Tapi kalau di tempat ini tidak dibangun kubu doa, jemaat babak belur. Demikian juga saudara, kalau saudara asik pergi bekerja, tetapi saudara tidak punya waktu khusus untuk membangun pertahanan keluarga, doa, mesbah, apalagi sekarang kita masuk puasa, itu benteng yang terkuat. Maka
Pelajaran ini membuat kita harus kuat di dalam doa dan puasa. Itu kubu pertahanan buat anak-anak kita juga, ya. Nah, saudara lihat apa yang terjadi kalau saudara lihat di ayat ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, nah, ya saya belum masuk ke tetapinya. Kotanya hancur. Terus dikatakan anak istri Daud ditawan. Lalu harta bendanya dijarah. Habis itu Daud mau dilemparin batu lagi. Mereka teriak menyalahkan semua Daud. Berapa banyak dari diri kita mengalami seperti ini? Di saat terhimpit, di saat kejepit, justru tidak ada pertolongan, justru kita itu difitnah, dicaci maki, dihakimi, diomongin, disepelekan. Daud seperti itu. Saudara, ayat 6b-nya dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Makanya belajar memperkuat diri kita sendiri. Supaya apa? Kalau kita ini diperkuat, kalau hati kita itu benar-benar mengalami kekuatan, karena dalam diri kita itu ada Roh Kudus yang menguatkan, yang menasehati, yang membimbing, yang menuntun. Kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, otomatis kita diperkuat roh kita, manusia roh kita. Dengan doa puasa ini manusia roh kita diperkuat. Dengan pujian penyembahan malam hari ini manusia roh kita diperkuat. Ya, itu. Tetapi saudara lihat, normatif manusia di saat memperkuat pun sama seperti apa Daud ini tidak kurang doaku, kuat dalam doa pujian penyembahan, dia boleh dikatakan pemazmur. Tetapi saudara lihat, untuk melindungi pagar rumah, pagar, kan tidak serta-merta Daud itu begitu asik berperang, tetapi kalau di rumah tidak ikut menjaga, tidak membangun mezbah rawan. Sebabnya dengan doa puasa ini, saudara lihat, kalau kita perhatikan di ayat berikutnya, ya, ayat yang ke-8. Coba lihat. Kemudian bertanyalah Daud. Nah, di ayat yang ke-8 ini Daud bertanya. Tetapi sebelumnya di ayat ke-7 itu bukan sekedar Daud percaya saja, tetapi dia melakukan, dia bertindak. Banyak orang percaya tapi enggak bertindak. Daud ayat ke-7, mana panggil Imam Abiatar, aku mau baju efodku, aku ingin datang hari Kamis ini, ingin memuji dan menyembah. Aku mau datang dikuatkan secara firman, rohaniku dikuatkan, aku mau datang. Itu bagian dari salah satu bagian hanya di hari Kamis. Ada bagian-bagian lain. Kalau kita mau diperkuat harus ada tindakan. Pakaian imam. Artinya apa? Hidup saudara harus berkenan. Makanya firman Tuhan bilang, jaga hati itu penting. Kalau hati kita jaga, maka hubungan ke atas itu enak mudah. Amin ya. Ayat ke-8 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ingat, tujuan saudara puasa saat ini, saudara banyak membangun hubungan. Banyak minta hikmat. Jangan doa, jangan puasa enggak berdoa. Jangan puasa hanya melewati, nanti pagi kita, hari ini kita berpuasa, besok kita buka, tanpa ada komunikasi,
Tanpa ada pertanyaan, tanpa ada permintaan, permohonan. Coba lihat ayat 8 itu. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah dapat mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Seringkali kita pakai kekuatan pikiran kita, logika kita. Saudara sedang diajarkan untuk menyangkal diri saudara itu untuk betul-betul merobek daging dan berharap penuh kepada Tuhan. Minta hikmat untuk anak-anak saudara, minta hikmat untuk pekerjaan saudara, minta hikmat bagaimana untuk perjalanan rumah tangga saya ke depan, bagaimana perjalanan pendidikan anak-anak saya. Minta, Tuhan, perlukah saya lakukan ini? Saya selalu mengingatkan kepada jemaat. Ya. Mari kita tanya kepada Tuhan. Mari peka. Naluri kepekaan itu bisa terjadi asalkan hati betul-betul pulih. Haleluya. Ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400. Ada yang sudah tidak puasa lagi. Ada yang sudah tidak mau berdoa lagi. Dari 600, 200 babak belur. 200-nya ini enggak kuat. Saya enggak kuat. Mama aja yang berdoa. Kakak aja yang berdoa. Pak pendeta aja yang doa dan puasa. Yang 200 itu ngomong demikian. Apakah Daud fokus sama yang 200? Apakah kita harus fokus sama orang-orang yang tidak mau ikut berdoa? Jangan. Daud tidak ngajarkan itu. Dia berangkat dengan 400. Jadi jangan fokus dengan orang yang menjelekkanmu. Jangan fokus sama orang yang menjatuhkanmu. Jangan fokus sama orang yang mungkin menyepelekanmu. Banyak kita itu fokus, Daud enggak. Dia fokus dengan berkomunitas 400 orang, kita sama-sama sekarang berapa orang. Di dalam satu gereja ini semua ikut puasa. Mari kita sama-sama. Kalaupun ada yang lemah, ada yang bolong karena sakit, udah besok lanjut lagi. Tapi yang kuat jalan terus. Untuk apa? Kita mau berperang. Untuk merebut apa yang sudah terhilang, sama seperti Daud. Daud nggak tinggal diam, dia bertindak. Ya, kalau saudara ada orang-orang yang lemah, jangan fokus ke situ. Orang-orang yang kita lagi puasa, kok kita diomongin, puasa, mana buktinya? Ngapain fokus dengan perkataan orang? Amin. Ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Terus ayat 11, kemudian mereka menemui orang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara, dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Coba belajarlah sama Daud. Orang Mesir, musuhnya yang menghancurkan keluarganya, justru dikasih makan. Kita tuh lain. Kalau kita diomongin, kita balas. Kalau kita disakitin, kita balas. Daud enggak. Dia ketemu, dikasih makan.
Kalau saudara mau diberkati, ya, kasihilah musuhmu. Jangankan sama musuh, sama teman sepelayanan, sama saudara, sama orang tua, sama keluarga, sama apa lagi? Adik kakak. Itu musuhan kadang-kadang tidak saling berbagi. Anda bukan tipe Daud. Tipe Daud adalah mengasihi musuhnya. Haleluya. Bisakah kita lakukan itu? Ayat yang ke-12, 16. Ya, kita loncat. Ayat ke-16 dikatakan, ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Tidak masuk di akal Daud ditolong orang Mesir. Tidak masuk di akal Daud ditolong, justru orang mungkin dikatakan mungkin musuhnya. Saudara, aneh Daud ini. Dia sulit, dia mengalami kesusahan, justru dia tolong orang. Bisa enggak kita? Untuk diri kita sendiri saja, menolong diri kita sendiri aja dengan susah payah. Tapi Daud tidak fokus dengan persoalannya. Justru ada persoalan orang, dia tolong, dia kasih makan. Bisakah kita lakukan ini? Sulit? Belajar. Orang-orang yang menjengkelkan hatimu, kasih makan dia. Yesus, pemungut cukai, dia makan di situ. Dia bangun hubungan. Makan jasmani bukan hanya makan jasmani, makanan rohani juga. Artinya apa? Berikan dia. Bangun dia, kuatkan dia, ya. Supaya mereka itu mengalami yang penderita kelaparan rohani, kelaparan jasmani sampai 3 hari itu mau mati. Daud tidak pernah melupakan untuk menolong orang lain. Justru karena dia ditolong, justru karena dia menolong, dia ditolong sama orang Mesir itu. Tidak masuk di akal kadang-kadang cara Tuhan menolong. Kita maunya, ini orang yang tolong kita. Ini dia orang yang tolong kita. Tapi cara Tuhan itu tidak. Justru musuhmu yang akan memberkatimu. Justru orang yang menjelekkanmu, dia akan memberkatimu. Justru orang yang menganiayamu, itu justru yang memberkatimu. Amin. Coba baca ayat terakhir kita, 19a. 2, 3. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Apa yang sudah terhilang daripadamu? Tuhan akan pulihkan. Asalkan hatimu itu mengasihi orang lain, menolong orang lain, ya. Sampai dikatakan di sini, kalau saudara difitnah, dicaci maki, datang kepada Tuhan bukan dibalas. Apa yang kau gumuli selama ini, tidak akan ada yang terhilang. Sekalipun kelihatan terhilang, tetapi sorga sanggup mengembalikan apa yang terhilang. Anak-anakmu kah yang kau gumuli akan kembali. Pekerjaanmu kah yang kau gumuli akan Tuhan pulihkan. Apalagi, perhatikan, bangun ini dari sekarang dengan doa puasa selama 1 bulan ini. Bangun,
Kalau engkau membangun dengan kesungguhan hatimu, sambil memperhatikan baju efodmu, sambil engkau mengasihi orang lain, mengasihi musuhmu, saya percaya doamu hari ini Tuhan akan jawab. Tuhan Yesus memberkati. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Nama Yesus Tuhan, Yesus, nama Yesus. hanya nama Kenalah Rapa yang Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Engkau curahkan ya Bapa, Engkau pulihkan ya Tuhan. Bela setiap umat-Mu, bela setiap umat-Mu, bela setiap umat-Mu Tuhan. Bela ya sangat akal apa ya.
bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kemampuan bagi kami. Selama 1 bulan ini Tuhan, kami ingin membangun manusia roh kami. Kami ingin Tuhan memperkuat manusia roh kami. Karena kami percaya ketika manusia roh kami dikuatkan, maka manusia jasmania kami akan mengalami kekuatan. Kami tidak terganggu dengan keadaan. Kami tidak tergoncangkan oleh berbagai macam pencobaan. Karena kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, perkenananmu akan datang kepada setiap umat-Mu yang mau datang ke dalam hadirat-Nya, yang mau mempersiapkan dirinya. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, baik yang ada malam hari ini maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Mari Engkau mampukan dia Tuhan. Mari Engkau lawat mereka. Mari Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kinalarabaya sakata kalaraba. Kinalarabaya sakata. Kinalarabaya sakata. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai. Mari kita semua bangkit. Katakan El Shaddai. El Shaddai,
semua karena Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu, karena kami mencintai dan menghormati-Mu. Karena kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu, maka di situ Tuhan kami disukakan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami yang namanya pertumbuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ini semua berbau harum ke dalam tahta-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu yang datang ke tempat ini, seperti mereka dihantar ke tempat ini dengan selamat, hantar mereka dengan selamat juga sampai rumah mereka masing-masing. Berkati mereka yang mendengarkan kami dari sarana media ini. Hamba percaya mereka yang di rumah, Engkau memberkati mereka, Engkau yang memulihkan mereka. Ketika mereka setia, mereka memperkuat kepercayaan di tengah himpitan, mereka membangun diri mereka. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menolong saudara. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.